Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus Sumatera Barat? Kenapa mesti Minangkabau? Sejak April, Mei, dan Juni tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti bencana, petaka. Bukan hanya rumah, bukan hanya sawah, bukan hanya kebun yang disingkirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus Sumatera Barat? Kenapa mesti Minangkabau? Sejak April, Mei, dan Juni tidak putus-putus, tidak berhenti-berhenti bencana, petaka. Bukan hanya rumah, bukan hanya sawah, bukan hanya kebun yang disingkirkan habis oleh bencana alam ini, tetapi nyawa-nyawa manusia juga berterbangan. Kenapa mesti Sumatera Barat? Saudaraku dan sahabat-sahabatku yang tercinta, banyak negeri-negeri yang durjana masyarakatnya, banyak dosa maksiat dibuat, tetapi negeri itu seperti dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa negeri yang terkenal dengan negeri agama seperti Aceh, Sumatera Barat, atau ya negeri-negeri yang memang terkenal ya sepanjang sejarah kental agamanya, tetapi di sana sering terjadi bencana? Saudara dan sahabatku yang tercinta, mungkin kita analogikan dengan analogi yang ringan dan santai. Apa itu? Orang yang tidak sekolah, apakah banyak peraturan untuk dia? Apakah ada sanksi untuknya? Ketika dia melanggar ini, melanggar itu, tidak melakukan ini, melakukan itu, tidak ada. Orang yang banyak melakukan kesalahan lalu disanksi adalah anak-anak sekolah. Nah, kalau seandainya anak sekolah juga diperbandingkan antara SMP atau SMU umum ya dengan yang pondok pesantren, mana yang lebih ketat, mana yang lebih banyak peraturan, dan mana yang lebih banyak sanksi dan hukuman ketika terjadi pelanggaran? Pesantren. Jadi kalau kita perhatikan, di luar anak-anak umum, mereka mau pacaran, mereka mau bermain game, HP, mau melakukan apa-apa yang menurut standar umum itu biasa-biasa saja. Tetapi tidak demikian kalau di pondok pesantren. Bila di pondok pesantren, anak-anak santri dilarang berpacaran, anak-anak santri tidak boleh meninggalkan sholat, anak-anak santri tidak boleh bermain HP, apalagi ketahuan menonton yang dilarang. Ini bentuk dan tanda bukti bahwa ada perbedaan perlakuan ya. Sebagaimana nanti di akhirat, orang di dunia ya, di dunia orang kafir, orang fasik, mujrim, munafik, fasik, musyrik, semuanya banyak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak larangan ya, tetapi di akhirat mereka dibelasah dalam azab Jahannam. Start dari alam kubur, mereka sudah diperlakukan dengan penderitaan yang maksimal. Tetapi orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak biarkan mereka untuk dicuci, dibelasah, dan diazab di alam kuburnya, tidak pula dipersulit di padang mahsyarnya, apalagi masuk neraka Jahannam. Mereka dibersihkan dan mereka ditertibkan selagi masih di dunia. Jadi maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allahum yarji'un, di surat Ar-Rum ayat yang ke-41, bencana musibah yang terjadi di darat dan di laut ya, itu adalah akibat daripada sebab perbuatan kamu yang menyimpang dan salah, agar kamu merasakan sebahagian daripada apa yang sudah kamu buat, agar kamu segera kembali. Jadi tujuannya apa? Menertibkan santri, menertibkan pelajar Islami ini agar dia kembali kepada peraturan yang ada, agar dia kembali kepada jalan yang telah disepakati, undang-undang yang telah ditetapkan di sekolah atau di pesantren yang bersangkutan, agar dia kembali tertib dan menjadi anak yang beradab.